Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrizal Fahmi Sidik, Fakultas Manajemen semester 1. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus saya terkait eksplorasi angkringan. Kenapa angkringan? Karena angkringan ini salah satu usaha yang sangat berkembang pesat pada akhir-akhir tahun ini. Apa sih yang menjadi angkringan ini bisa berkembang pesat, dan kenapa sih angkringan ini bisa menjadi salah satu pilihan dari konsumen? Untuk mengetahui lebih lanjut, ayo kita bareng-bareng untuk membahasnya. Nah, untuk kali ini kita ada daftar isi. Saya ada daftar isinya sebelum lanjut, yaitu ada pendahuluan, latar belakang, model bisnis angkringan, menu angkringan, tantangan bisnis angkringan, pemasaran. Selanjutnya ada dampak pariwisata kuliner. Selanjutnya ada keuntungan angkringan, dan terakhir kesimpulan. Oke, next. Kita lanjut ke pendahuluan. Jadi angkringan adalah sebuah warung kecil yang menjadi bagian penting dari budaya Jawa, terutama di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah di Indonesia. Warung ini dikenal karena menyajikan makanan ringan dan minuman dengan harga yang terjangkau. Seringkali menjadi tempat berkumpulnya orang-orang untuk mengobrol atau sekedar bersantai. Kata angkringan berasal dari bahasa Jawa, yaitu angkring, yang artinya duduk bersila atau bersantai. Konsepnya adalah menyediakan tempat duduk sederhana di sekitaran meja atau gerobak yang biasanya menggunakan bahan-bahan sederhana seperti kayu dan terpal. Oke. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang angkringan ini mencerminkan perpaduan tradisi budaya, nilai ekonomi rakyat, dan keterjangkauan. Sebagai warisan kuliner Indonesia dari Jawa, angkringan bukan hanya tempat makan, melainkan juga ruang sosial untuk menciptakan kebersamaan dan interaksi di tengah masyarakat. Dengan akar dalam tradisi Jawa, angkringan berhasil mempertahankan popularitasnya di tengah perkembangan kota dan urbanisasi, tetap menjadi simbol berlanjutan budaya dan inklusivitas ekonomi. Lanjut, model bisnis angkringan. Model bisnis angkringan melibatkan beberapa elemen utama yang memainkan peran kunci dalam keberhasilan operasional dan keberlanjutan bisnis tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa elemen utama yang menjadi peran penting dalam model bisnis angkringan ini. Yang pertama, produk dan harga tentunya sangat terjangkau. Lokasi dan target pasar. Biasanya angkringan ini buat lokasinya biasa di pinggir-pinggir jalan, karena biar konsumen ataupun orang yang membeli yang duduk di situ biar bisa lebih bisa lebih santai gitu. Oke, lanjut, pelayanan dan pengalaman pelanggan. Nah, pelayanan dan pengalaman pelanggan ini biasanya orang-orang yang jualan angkringan itu, yang bisnisnya angkringan itu, untuk melayaninya itu biasanya santai ya.
tidak terlalu formal, lebih ke lebih ke menyesuaikan konsumennya gitu. Jadi misalkan konsumennya banyak bercanda, nah si penjual angkringan ini juga pun bisa menyesuaikan si pembeli yang bercanda tersebut. Jadi biar pelanggannya itu nyaman dan merasa asik gitu. Makanya pelayanan angkringan ini sangat menyesuaikan gitu. Selanjutnya inovasi menu dan promosi, terus kebersihan dan kesehatan, kemitraan dan kerjasama. Selanjutnya pengelolaan operasional dan keuangan, terus penerapan teknologi, dan terakhir keberlanjutan dan pertumbuhan. Selanjutnya ada menu-menu angkringan. Hidangan utama itu biasanya orang yang punya bisnis angkringan itu biasanya inti dari menu utama yang dimiliki oleh bisnis angkringan itu ada nasi kucing, susu jahe, sate, dan gorengan. Nah itu menu utama yang rata-rata angkringan memiliki. Nah selain itu angkringan juga mempunyai menu seperti bubur ayam, bubur ketan hitam, terus minumannya es teh manis, es jeruk, terus kopi-kopian, dan aneka kopi dan es ya. Selanjutnya cemilan ada kelpon, getuk, lumpia basah, dan jajanan pasar. Nah untuk cemilan ringan ini mungkin yang tadi saya sebutkan itu hanyalah beberapa aja. Saya menyebutkan sebagai contoh dan membuat gambaran aja gitu. Selebihnya banyak seperti kayak kerupuk keripik gitu, terus makanan food kayak otak-otak, sosis, dan juga sate-satean. Itu salah satu makanan ringan lain dari angkringan. Selanjutnya kita ada tantangan bisnis angkringan. Meskipun angkringan adalah suatu bisnis kecil, namun angkringan juga mempunyai tantangan di dalam pengelolaan bisnisnya gitu. Berikut adalah beberapa tantangan yang umum dihadapi dalam bisnis angkringan. Yang pertama, regulasi dan izin usaha. Jadi terkadang kita ketika ingin berbisnis angkringan, kita harus menentukan lokasi yang strategis, sehingga kita harus meminta izin kepada orang yang mempunyai lokasi tersebut. Itu adalah salah satu tantangan dari bisnis angkringan, karena tidak mudah untuk untuk mempunyai izin tempat untuk kita bisa berjualan bisnis angkringan dengan tempat yang strategi. Itu tidak mudah, makanya dijadikan suatu tantangan bisnis angkringan. Yang kedua ada persaingan ketat. Akhir-akhir ini banyak juga yang memilih bisnis angkringan untuk dijadikan bisnis untuk dijadikan lahan buat mencari keuntungan. Makanya buat akhir-akhir ini tuh angkringan banyak banget yang ikut berdagang, ikut berjualan. Jadi ya salah satunya persaingan yang ketat menjadi salah satu tantangan bisnis. Yang ketiga bahan baku dan harga. Terkadang bahan baku dan harga ini naik secara drastis gitu dari bahan, sehingga
untuk mengolahnya dan menghitung keuntungannya itu agak sulit lagi ketika kita sudah merancang dari segi modal, pengeluaran, dan keuntungan dan lain-lain. Ketika modal naik, ketika bahan baku dan harga naik, maka secara gak langsung kita harus menghitung kembali pengeluaran kita, pemasukan kita, keuntungan kita, sehingga itu menjadi suatu hal yang merepotkan sih. Selanjutnya kesehatan dan kebersihan. Kenapa kesehatan dan kebersihan menjadi suatu tantangan? Karena kesehatan itu sangat penting ya. Karena orang sakit kalau jualan kan misalkan flu gitu, batuk-batuk. Jadi nanti konsumennya merasa ilfil gitu ya. Jadi merasa jijik lah atau gimana. Makanya kesehatannya sangat penting. Dan juga kebersihan. Jadi bukan hanya sekedar tempat kecil, sehingga tempat kecil itu ya harus bersih gitu. Jangan mentang-mentang tempatnya kecil terus tidak melestarikan kebersihan. Jadi konsumennya juga bakal merasa risih gitu ya, merasa tidak nyaman dengan lokasi tempat yang kotor gitu. Makanya jarang orang berdagang itu tempatnya kotor, rata-rata bersih gitu. Selanjutnya ada pemasaran dan branding. Biasanya pemasaran angkringan juga ikut serta dalam sosial media, mengupload lewat Instagram, Twitter, terus YouTube juga, sehingga bisa menarik lebih pelanggan gitu. Peluangnya lebih besar untuk menarik pelanggan untuk datang dan beli. Selanjutnya perubahan gaya hidup dan selera konsumen. Nah, angkringan ini yang tadi saya sebutkan sebelumnya seperti menu utama, yaitu ada susu jahe, terus ada nasi kucing, terus dan juga bubur gorengan. Nah, makanan yang tadi yang saya sebutkan barusan itu adalah menu utama. Nah, apa hubungannya dengan perubahan gaya hidup dan selera konsumen menjadi suatu tantangan bisnis angkringan? Karena dari bisnis angkringan ini kita harus menganalisis perkembangan zaman, selera konsumen yang sedang yang sedang viral gitu, yang sedang diburu, itu yang sedang dicari itu makanan seperti apa. Jadi secara tidak langsung perubahan gaya hidup dan selera konsumen itu menjadi suatu tantangan bisnis angkringan. Jadi kalau angkringan menunya itu saja, maka orang bosan dan juga nggak selera, karena seleranya kan beda gitu. Kalau menu-menu angkringan itu saja. Terusnya ada perubahan teknologi dan sistem informasi. Selanjutnya ada pendekatan komunitas. Nah, angkringan juga mempunyai pendekatan komunitas, maksudnya bisa menjadi tempat komunitas gitu, bisa menjadi tempat berkumpulnya para komunitas, atau dari angkringan tersebut juga bisa mempunyai komunitas tersendiri gitu. Jadi kayak komunitas angkringan gitu kan. Nah, selanjutnya ada pemasaran. Pemasaran angkringan dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menarik pelanggan dan membangun basis konsumen yang setia. Berikut beberapa strategi pemasaran yang bisa diterapkan dalam bisnis angkringan. Yang salah satunya yang tadi saya sebutkan, media sosial. Yang kedua, kerjasama dengan influencer lokal. Yang ketiga, program loyalty dan diskon. Keempat, pelayanan dan pengalaman pelanggan. Yang kelima, partisipasi dalam acara komunitas. Yang keenam, tawarkan menu spesial atau unik. Yang ketujuh, layanan
pesan antar. Yang ke-8 kemasan menarik. Yang 9 bekerjasama dengan bisnis lokal lain. Yang 10 program revelia. Nah, ini adalah 10 cara strategi, 10 strategi pemasaran yang bisa diterapkan. Jadi nggak harus 10 ini kita harus aplikasikan gitu. Jadi 10 ini nggak harus kita lakukan. Ini hanya beberapa strategi pemasaran yang bisa diterapkan dalam bisnis angkringan. Selanjutnya ada dampak pariwisata kuliner. Pariwisata kuliner dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi bisnis angkringan. Berikut adalah beberapa dampak positif yang dapat terjadi. Yang pertama, peningkatan pendapatan. Yang kedua, promosi lokal dan nasional. Yang ketiga, preservasi budaya. Yang keempat, pengembangan menu. Yang kelima, perbedayaan ekonomi lokal. Yang keenam, promosi destinasi wisata lokal. Yang ketujuh, pengenalan kultur lokal. Yang kedelapan, diversifikasi pelanggan. Selanjutnya ada keuntungan angkringan. Nah, keuntungan angkringan ini apa sih? Mari kita bahas. Angkringan sebagai bisnis kuliner khas Indonesia dapat memberikan berbagai keuntungan bagi pemiliknya. Berikut adalah beberapa keuntungan yang mungkin diperoleh dari menjalankan bisnis angkringan. Yang pertama, modalnya rendah. Yang kedua, fleksibilitas lokasi. Jadi modal angkringan itu saya sudah survei ke beberapa angkringan dan menanyakan hal tersebut. Dan rata-rata modal untuk bisnis angkringan itu kurang lebihnya sekitar 4 juta 4 sampai 7 juta. Itu menjadi suatu hal modal yang dibilang rendah karena bisnis-bisnis lainnya belum tentu modalnya semudah itu gitu, serendah itu. Yang kedua, fleksibilitas lokasi. Karena lokasinya yang fleksibel, jadi angkringan adalah menjadi suatu bisnis yang sangat menguntungkan gitu. Karena yang tadi saya bilang di pinggir jalan, jadi nggak harus mempunyai toko, nggak harus mempunyai gedung gitu. Jadi di pinggir jalan pun jadi gitu. Terus yang ketiga, kecepatan penyediaan makanan. Nah, kecepatan penyediaan makanan ini makanannya biasanya udah matang, kayak bikin kopi-kopian, jahe, sehingga memudahkan konsumen untuk menyantapnya gitu, nggak perlu nunggu lama. Yang keempat, kehangatan dan kenyamanan. Yang kelima, diversifikasikan menu. Yang keenam, harga yang terjangkau. Yang ketujuh, interaksi langsung dengan pelanggan. Yang kedelapan, pembayaran tunai atau digital. Yang kesembilan, potensi komunitas. Dan ke-10, potensi ekspansi. Ya, itulah 10 keuntungan yang mungkin diperoleh dari menjalankan bisnis angkringan. Oke, yang terakhir, kesimpulan. Angkringan adalah bisnis kuliner khas Indonesia yang menyajikan makanan dengan harga terjangkau dengan atmosfer yang santai. Meskipun memiliki tantangan, bisnis angkringan juga memiliki sejumlah keuntungan seperti modal awal yang rendah, fleksibilitas lokasi, dan interaksi langsung dengan pelanggan. Selanjutnya, masukan dan kritik saran dari saya pribadi. Saya hanya ingin menambahkan dari apa yang tadi saya presentasikan, bahwa pada dasarnya adalah angkringan itu sangat baik buat kita untuk menjalankan bisnis pemula gitu. Jadi sebelum kita
melanjutkan bisnis kita yang besar seperti mempunyai perusahaan yang impornya ke luar negeri itu. Angkringan menjadi salah satu rekomendasi untuk menjalankan bisnis buat pemula gitu. Jadi sebelum kita ke perusahaan-perusahaan yang gede untuk menjalankannya gitu, jadi lebih baik kita yang kecil-kecil dulu, yang makanannya pun kita sudah mengetahui harganya gitu. Secara gak langsung kita lebih menguasai bisnis tersebut gitu, sehingga menjadi suatu bekal ilmu yang bisa dijalankan di dalam bisnis kita yang besar gitu. Terus angkringan juga untuk akhir-akhir ini sangat direkomendasikan gitu bisnisnya, karena keuntungannya dibilang sangat besar gitu. Saya sudah survei juga terkait keuntungan angkringan itu, satu hari bisa menghasilkan keuntungan sampai 1 juta 1 juta, dan itu adalah suatu keuntungan yang sangat besar gitu, meskipun dari menunya, dari makanannya biasa aja gitu, tapi keuntungannya sangat luar biasa. Terus kritik saya terkait angkringan paling dari segi pelayanan ya, terus dan juga komunikasi. Terkadang kita harus menyesuaikan lawan pembicaraan kita terlebih dahulu, karena tidak semua orang bisa diajak ngobrol, karena tidak semua orang sama dengan apa yang kita pikirkan gitu. Jadi sehingga terkadang ada konsumen yang tidak nyaman dengan perilaku penjualnya gitu. Kayak misalkan saya ambil contoh, si penjual ini so asik sama pelanggannya, nah sedangkan si pelanggannya juga tidak menerima, tidak merespon. Nah di situ menjadi terjadinya miss antara penjual dan pembeli, karena tidak mengerti, tidak bisa memahami satu sama lainnya. Nah untuk saran saya untuk angkringan itu ya yang saya barusan bilang gitu, belajar lebih banyak untuk menyikapi pelanggan, bagaimana menyambut pelanggan dengan baik, bagaimana menyediakan makanan dengan baik, bagaimana menyediakan fasilitas yang baik untuk pelanggan. Ya misalkan seperti karpetnya dibersihkan dahulu, kebersihannya dijaga, terus makanannya harus sehat gitu, harus sehat lah, seperti harus dibungkus plastik penutup, mencegah dari debu angin gitu, sehingga makanan itu menjadi makanan yang pokoknya makanannya sehat lah gitu. Jadi buat penjual angkringan itu aja mungkin saran dari saya gitu. Selebihnya ya kita sama-sama ikut ke situ sih. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.